Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Baik, jumpa kembali dengan saya TCE Harun Arasid dari komunitas miliarder berkah Armina Daily. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya, ngopi merah, ngobrol pintar, meraih hidup sukses, sehat, kaya, berkah. Kali ini kita akan bedah buku. Ini ada buku yang sangat luar biasa, ya, yaitu adalah buku 1 tahun jadi miliarder, Bapak Ibu sekalian. Ya, buku ini subhanallah ya sudah mencetak ya para miliarder-miliarder baru. Ya, termasuk alhamdulillah saya sendiri sudah merasakan ya dari kemanfaatan buku ini. Buku ini dikarang oleh mentor kita, yaitu adalah Bapak Haji Dr. Andes Juli Irmayanto MM. Beliau ini adalah penggerak umroh terbesar di Indonesia. Beliau ini adalah penulis buku bestseller The Miracle of Baitullah, Mudahnya Umroh dan Kaya Berkah. Beliau ini adalah penulis buku bestseller bank dan lembaga keuangan lain. Kemudian beliau ini adalah owner sekaligus founder daripada komunitas miliarder berkah Indonesia, dan beliau ini adalah penulis buku mega bestseller, ya, yaitu adalah 1 tahun jadi miliarder. Ya, buku ini adalah buku Anda calon-calon miliarder. Makanya teman-teman yang belum punya buku ini segerakan dapatkan buku ini, kemudian pelajari, dan paling utama adalah praktekkan. Ya, hari ini kita akan bedah buku. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang tujuan hidup, ya, kemarin kita sampaikan hidup itu harus punya tujuan. Tanpa tujuan sama halnya kita merencanakan kegagalan. Ya, bahkan saya pernah baca buku, orang miskin atau orang gagal adalah bukan orang yang tidak punya duit, tapi orang yang hidupnya tidak punya tujuan. Ya, itu materi yang kemarin. Hari ini di lembar kedua kita akan bahas tentang keutamaan pedagang. Ya, monggo yang sudah punya buku silakan dibuka. Ini saya baca ada dalil hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, ini keren sekali ya. Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang sedikin, dan orang-orang yang mati syahid di hari kiamat. Allahu Akbar. Ya, saya yakin di antara kita banyak yang tidak tahu tentang dalil ini ya. Ternyata menjadi pedagang itu kuncinya adalah jujur dan amanah, bukan untung rugi. Iya, tapi jujur dan amanah. Selama kita jujur dan amanah, janji Allah, walaupun produknya mungkin nggak laku atau ditolak orang, ya, asal jujur dan amanah, insya Allah kita meninggalnya dibangkitkan dengan para nabi, sedikin, dan orang-orang mati syahid. Jadi kesimpulannya teman-teman, jangan malu jadi pedagang, jadi pembisnis, jangan gengsi, ya, jangan minder. Ya, ada yang mengatakan, Pak, saya itu nggak bakat dagang, saya nggak bakat bisnis. Halo, pembisnis, pedagang tidak butuh bakat, tapi butuh niat dan nekat kuncinya. Saya tidak ada darah pedagang, tidak ada darah pembisnis, tapi karena saya belajar, subhanallah, kami juga bisa. Ya, jadi buat sekalian, pesan yang saya sampaikan adalah ibu bapak, yuk, ya, mungkin hari ini Anda gajinya nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, belajarlah berbisnis, belajarlah berdagang, ya. Atau ibu bapak punya impian yang besar, ingin haji, ingin umroh, ingin punya rumah keliling dunia, tapi penghasilan saat ini sebagai karyawan nggak cukup, yuk bapak ibu belajarlah untuk berbisnis. Mumpung ada kesempatan, mumpung panjenengan atau Anda semuanya masih bekerja, yuk belajarlah berbisnis hingga suatu ketika andai kata mohon maaf kita dipecat, ya, di PHK, kita tetap bisa berdikari atau mandiri. Bu bapak yang saat ini anaknya masih kecil, yuk berbisnislah, ya, karena makin ke depan nanti kebutuhan pendidikan, kesehatan makin mahal.
Jangan sampai kita berbisnis di saat kita sudah kepepet, di saat kita terlilit utang, di saat kita sudah tidak punya apa-apa. Tentunya kondisinya berbeda. Bapak Ibu sekalian, salah satu penyesalan nanti ketika kita sudah tua adalah waktu muda kita nggak serius mengejar cita-cita. Waktu ada kesempatan dengan keluarga, kita nggak memanfaatkan baik-baik dengan keluarga kita. Sehingga ketika jarak dan waktu sudah memisahkan, kita baru sadar bahwasanya harta yang terlupakan adalah keluarga. Kemudian yang seringkali kita menyesal adalah ketika kita masih ada kesempatan, ketika kita masih produktif, ketika kita masih muda, kita nggak mau berbisnis. Bapak, saya punya buku bagus, Muhammad sebagai pedagang. Di sini disampaikan bahwa sekalian ternyata baginda Rasulullah itu adalah seorang pedagang yang luar biasa, ya. Bahkan istrinya pun seorang pembisnis, seorang entrepreneur. Para sahabat pun juga seorang entrepreneur. Bahkan Islam itu dibawa ke Indonesia oleh pedagang-pedagang yang handal. Ya, bahkan disampaikan juga di sini Rasulullah berwasiat, berdaganglah engkau karena 9 dari 10 bagian kehidupan adalah berdagang. Teman-teman sekalian, berdagang itu keren. Iya, Anda nggak apa-apa saat ini menjadi karyawan atau mungkin jadi employee ya. Yuk, silakan sisi lain Anda berbisnis. Iya, karena menurut saya adalah berbisnis ini pekerjaan yang mulia. Berbisnis ini bisa diturunkan ke anak cucu kita, ya. Kalau karyawan kan nggak bisa diwariskan. Kemudian yang pasti berbisnis ini menurut Robert Kiyosaki, pakar dari Jepang, masuk kuadran kanan, artinya kuadran passive income, kuadran kaya tenan, kuadran kuadran miliarder, ya. Kemudian kalau dari kacamata agama kita, yang pasti baginda Rasulullah adalah pedagang. Jadi kalau kita berbisnis atau berdagang, berarti kita mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.